kita mulai, dimohon kepada para jamaah agar merapat lebih agak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tuwaffiquna biha li ikhlasin niyyah wa tarfa'u wa tansuru biha man sara 'ala sabilil islah wa tunjihu biha li kulli minna maqlabahu wa munah wa taj'aluna biha biman 'alaika tawakkala wa ilaika anaba wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, yakni Dr. Tuan Guru Haji Nurul Mukhlisin MA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur yang panjang kepada beliau. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada malam ini adalah tauhid. Agar lebih barokahnya kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon nanti kepada Bapak Tuan Guru memberikan waktu kepada para jamaah untuk sesi tanya jawab, karena waktu Isya jatuh pada pukul 19:21. Langsung saja kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tauhid kita yang kita ambil dari suratul Fatihah. Dan alhamdulillah pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengkaji tentang ayat Iyyaka na'budu, yang mana ayat ini seperti yang pernah kita sampaikan, Imam Ibnul Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in, yaitu 4 jilid ya, diringkas menjadi 600 halaman. Jadi itu beliau istimbat, beliau jelaskan ayat ini dengan panjang lebar. Intinya rahimahullah bahwa ibadah ini ya, kita melakukan ketaatan ya, itu karena Allah, dan kita meninggalkan sesuatu pun karena Allah. Maka dalam setiap ibadah kita, dalam niat kita itu selalu kita akhiri dengan lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Itu mengingatkan kita bahwa ibadah kita ini ya, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian wa iyyaka nasta'in. Jadi ini merupakan bagian yang kedua dari ayat ini, bahwa hanya kepada Engkau ya Allah nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ya, dalam bahasa Arab setiap kata yang diawali oleh alif sin ta itu lil talab ya, untuk memohon. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah ya. Istighosah, memohon pertolongan yang sifatnya sangat-sangat mendesak ya. Istisqa, memohon hujan ya. Istikharah, memohon dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah itu memohon pertolongan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
ayat ini sekaligus mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah mestinya kita memohon pertolongan dalam setiap urusan kita. Dan orang memohon pertolongan itu kepada siapa yang paling dekat kepadanya. Okay? Kalau terjadi musibah, misalnya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Ya, di jalan misalnya, ya, ban macet, kempes misalnya, kemudian tidak ada tukang tambal ban, siapa yang kita hubungi pertama kali? Ya, tentu orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang paling bisa menolong kita. Kita punya 2 saudara, 3 saudara, semuanya bisa menolong kita. Di antara 3 ini siapa yang kita hubungi? Tentu yang paling bisa menolong kita, yang paling biasa menolong kita. Orang meminta pertolongan dalam kehidupannya ini kepada siapa yang paling dekat dengan hatinya. Maka Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, contoh kita, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW, kata Aisyah, itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir pada Allah dalam segala keadaannya. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad itu disebutkan menyambung tali sandalnya pun Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Menyambung tali sandalnya. Ya, apakah beliau nggak bisa melakukannya? Ya, anak kita yang TK pun bisa dia sambung sandalnya itu, masukkan. Tapi itu menunjukkan betapa qaribnya, dekatnya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW dengan Allah. Sehingga ketika dia mau sambung tali sandalnya pun melibatkan Allah. Dia minta tolong kepada Allah. Kita hadirahmatullah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar saja kadang-kadang kita lupa berdoa, berzikir pada Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi dan itu juga dikaji di masjid ini, itu kan sejak Rasulullah SAW bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan zikir. Masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, mau masuk baju, kalau tanggalkan baju, naik kendaraan, semuanya itu dia berdoa, minta tolong, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan seorang mukmin itu adalah di sana. Ya, dan kita pernah tahu hadisnya, doa silahul mukmin. Berdoa itu adalah senjatanya orang beriman itu. Nah, sehingga ketika kita berdoa kepada Allah dalam melakukan sesuatu, maka itu artinya kita telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang idealnya Allah seperti doa ayat ini, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Tetapi bagaimana hukumnya kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah? Kan kita bilang hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Tapi kita juga dalam hidupan sehari-hari ini kita selalu minta tolong kepada selain Allah. Kepada istri kita untuk buatkan kita teh, pada anak kita untuk kita ini dan sebagainya. Maka di dalam ilmu tauhid, isti'anatu nau'an. Isti'anah itu memohon pertolongan itu ada 2. Isti'anatu tafwid, memohon pertolongan yang secara khusus, ya. Tafwid yaitu kepasrahan, ya, secara mutlak, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'tamidu 'ala Allahi azza wa jalla wa tabra' min haulika wa quwwatika. Kita berlepas diri kepada selain Allah, kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu isti'anatut tafwid pada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Pada sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, ini wajib bagi kita untuk
isti'anah itu hanya kepada Allah. Nih, itu hanya kepada Allah. Ada yang kedua, ya, adalah isti'anah, ya, bimana musyarakah, minta tolong untuk membantu, jadi melakukan sesuatu. Itu syaratnya, ya, syaratnya adalah orang atau sesuatu yang kita minta bantuannya itu, ya, adalah bisa melakukannya. Ya, syaratnya jaizatun idza kana al-musta'anu bihi hayyan qadiran 'alal i'anah. Yang kita minta bantuannya itu adalah hidup dan bisa memberikan bantuan itu. Bisa ya, berikan bantuan. Ya. Kalau kita nggak bisa, kalau kita minta bantuan kepada sesuatu yang nggak bisa memberikan bantuan, ya salahnya kita yang minta bantuan itu. Tapi kalau kita minta bantuan kepada selain Allah, syaratnya ya harus dia qadiran 'alal i'anah. Bisa dia, nah semua makhluk itu bisa kita minta bantuan, yang penting dia mampu. Jangan kepada manusia, binatang pun kita bisa minta bantuan kuda untuk mengangkut barang kita. Boleh nggak? Boleh. Tapi minta bantuan kuda untuk menyembuhkan penyakit kita, yang salah itu siapa? Orang yang minta bantuan itu, karena kuda nggak bisa melakukannya. Tapi kalau minta bantuan kuda mengantarkan kita ke dokter untuk dia nanti diperiksa dan sebagainya, kemudian dia kasih kita resep, itu jaiz, satu yang tabii, suatu yang boleh. Ya? Sehingga malah seperti itu kita disuruh oleh Allah, kan? Wa ta'awanu 'alal birri wa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi al-isti'anah bil makhluk innama tajuzu haitsu kana al-musta'anu bihi qadiran 'alaihi. Jadi dia mampu melakukannya. Tapi kalau tidak mampu dia lakukan, apalagi misalnya sesuatu yang masuk ke wilayah yang pertama tadi, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, nah, itu nggak boleh kita melakukannya kepada selain Allah, karena sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu wajib untuk diberikan kepada Allah. Tetapi sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk selain Allah, boleh kita meminta bantuannya, pertolongannya. Ya? Jadi kaitannya dengan tauhid. Pertama, manusia, ya, manusia ini makhluk yang paling mulia. Rahimahullah. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi ujung ayatnya, wa faddalnahum, kami lebihkan mereka, anak Adam itu, manusia itu, ala katsirin mimman khalaqna, ya, di atas kebanyakan yang kami ciptakan, tafdila, dengan berapa kelebihan. Jadi kami lebihkan, kata Allah, coba perhatikan Allah, kami lebihkan anak Adam itu, manusia itu, dari yang kami ciptakan, ya, dengan berbagai kelebihan. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini sebagai dalil bahwa jenis manusia itu lebih afdal daripada jenis malaikat. Jenisnya, bukan personnya. Jibril tentu, tapi jenis manusia. Karena Allah mengatakan kami lebih utamakan dari semua yang kami ciptakan. Malaikat termasuk yang diciptakan oleh Allah. Berarti masuk dalam ayat ini. Jadi
jenis manusia itu lebih mulia daripada jenis malaikat, apalagi yang lainnya. Sehingga Allah SWT sakharna, Allah tundukkan semua yang ada di bumi, semua yang ada di dalam bumi itu untuk kepentingan manusia. Allah tundukkan, ya. Bahkan Allah nih, makhluk ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Sampai malaikat pun diciptakan, hampir mayoritas sebagian besar malaikat itu untuk kepentingan manusia. Bahkan kedekatan manusia dengan malaikat itu jauh lebih dekat daripada orang tuanya, ibunya. Coba kita buktikan. Begitu kita berusia 120 hari, malaikat datang kepada ruh dalam perut itu membawa 4 hal dalam hadis Ibnu Mas'ud itu. Kemudian terus dia jaga kita, ya. Lahum mu'aqibatun baina yadayhi yahfazuna min amrillah. Manusia itu punya mu'aqibat yang selalu mendampinginya. Malaikat itu menjaganya dari ketentuan Allah. Kita tidur, kenapa nggak masuk apa di dalam ini kita? Dijaga kita oleh malaikat. Ya, meninggal, dicabut nyawa kita oleh malaikat. Begitu meninggal, pisah sudah kita dengan orang tua kita, dengan manusia. Tapi nanti dikubur, ketemu dengan siapa? Dengan malaikat. Nanti di akhirat, pertama kali ketemu dengan malaikat. Kita terakhir ketemu dengan malaikat. Ketemu dengan malaikat Ridwan atau malaikat Malik. Pilih sekarang. Ya, mau ketemu sama malaikat Ridwan, persiapkan ketaatan ketemu sama malaikat Ridwan di surga, pintu surga. Mau ketemu dengan malaikat Malik, silahkan. Senang-senang di dunia ini. Ya, dengan kemaksiatan, dengan apa, ketemu dengan malaikat Zabaniyah. Jadi ketemu sama malaikat. Nah, jadi semua makhluk ini Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Sehingga rahmatullah, dari sinilah kemudian manusia itu dia tidak boleh merendahkan dirinya, apalagi menghinakan dirinya di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Nggak boleh, karena Allah sudah muliakan. Makanya rahmatullah, ketika manusia dia minta kepada jin, kepada syaitan, maka di dalam surat jin sendiri Allah katakan, ya, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang minta tolong kepada sebagian jin, fazadahum rahaqa. Ya, coba Bapak baca di tafsir Ibnu Katsir. Apa artinya zadahum rahaqa itu? Ada dua maknanya. Zadahum bertambah dosanya, dan atau bertambah kesombongan dan keangkuhan tempat dia meminta itu. Tuh lihat manusia, dia yang diciptakan mulia oleh Allah, dia minta kepada saya. Sehingga dari sini rahimahullah, semakin tinggi yang diminta oleh manusia kepada jin, maka semakin jelek yang dia minta jin kepada manusia. Namanya tumbal. Bapak Ibu pernah baca seorang anak muda memasukkan ibunya ke dalam karung, kemudian dia buang di tengah jembatan di Ponorogo. Kenapa? Untuk menyempurnakan ilmu jeleknya itu. Bondo Gede yang dulu Sumatera berapa tahun yang silam, dia cekik 60 perempuan yang gadis yang baru naik gadisnya itu, dengan dia cekik lehernya, ketika dia keluar liurnya dia isap untuk menyempurnakan ilmu jeleknya itu. Jadi orang kalau mau misalnya minta suatu, ya, kalau misalnya seorang pencuri supaya dia tidak terlihat, namanya sirap kalau bahasa kampung saya. Bagaimana cara kita dapat? Dia harus mengambil ikat kapan orang meninggal dunia. Harus dia mandi di tengah kubangan, harus dia minum air kencing dan sebagainya. Dihinakan oleh yang tempat dia minta itu. Kenapa? Karena manusia mulia. Mestinya semuanya harus tunduk kepada ini.
Tapi karena manusia menghinakan dirinya, di dunia itu dia dihinakan. Lalu baca di Al-Quran sehingga nanti ketika mereka masuk ke neraka, apa kata jin itu? Siapa yang suruh kamu ikuti saya dulu? Siapa yang suruh kamu ikuti saya? Kamu yang ini mau sama saya tidak pernah ini. Maka para ulama mengatakan, boleh enggak seorang manusia itu minta tolong sama jin, boleh, sama dengan kita minta tolong sama makhluk yang lain. Tetapi dengan syarat tidak dia mengorbankan akidahnya, tauhidnya, imannya. Dan itu kata pakarnya, ya, misalnya Syekh Abdurrahman Abdullah Bali itu di dalam bukunya Alamul Jin, Sulaiman Al-Asqar mengatakan tidak pernah ada makhluk lain yang dimintai tolong oleh manusia kecuali dia minta sesuatu kepada manusia itu. Ya, itu namanya tumbal dalam ilmu itu. Nah, ya kita rahimahullah, ya kita minta tolong kepada Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in. Konsekuensi kita mengucapkannya ini paling kurang 40 kali, ya, bahwa kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalaupun kita minta tolong kepada manusia, pertama harus kita ingat bahwa manusia atau selain Allah tempat kita mau pertolongan itu mampu dia lakukan. Orang kalau sudah mati, hadrahmatullah, ya, orang sudah mati, dia sudah mati. Nggak bisa manusia minta tolong sama orang sudah mati. Tolong dirinya aja belum tentu mampu, apalagi menolong orang masih hidup. Nah, dari sinilah kemudian hadrahmatullah mengapa kalau dalam ilmu balaghah itu hadrahmatullah, nanti kalau baca ayat dimulai dengan yas'alunaka, itu banyak sekali, selalu ujungnya itu qul. Yas'alunaka 'anil anfal qul huwa adza, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka al-anfal qul lillah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, yas'alunaka 'anil jibal qul yarsiquha rabbi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Jadi semuanya itu ada qulnya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan gini. Jadi katakan, kata Allah, ini. Mereka bertanya tentang ahillah, kenapa bulan itu kecil, kemudian besar, lagi dia kecil, apa maknanya? Qul hiya mawaqitu lin-nas, itu adalah pertanda waktu bagi manusia. Yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya tentang gunung. Kenapa gunung itu kok tinggi ke atas, setinggi ke atas, itu juga setingginya ke bawah gunung itu. Ya, Allah sebutkan qul yarsiquha rabbi. Jadi sebenarnya kecuali satu hadirullah di dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, kalau mereka bertanya tentang selain Allah, dan itu ada qul. Tapi ketika bertanya tentang Allah, tidak ada qulnya. Langsung Allah sendiri jawab, fa inni qarib, aku maha dekat. Dan itu dia ulangi lagi Allah dalam firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu. Urat nadi kita itu Allah lebih dekat. Pertolongannya, pengawasannya, ini ilmunya dari kita. Di dalam hadis Rasulullah, Allah lebih dekat dengan tali sandalmu. Jadi Allah lebih dekat. Apa maksudnya? Allah dan ilmu tauhid menunjukkan bahwa kalau Allah begitu dekat dengan kita, maka ya kita minta segalanya kepada Allah, minta tolong pada Allah, minta ini, nggak perlu kita ini, sudah ambil sajadah, sujud, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang yang merasa dekat dengan Allah. Nah, kenapa kita merasa jauh dari Allah? Padahal Allah sudah katakan sangat dekat daripada orang lain. Kenapa kita merasa jauh? Ya karena kita nggak dekat. Karena kita nggak dekat kepada Allah. Nggak kita takarub mendekatkan diri kepada Allah. Ya.
Kita melakukan sesuatu yang tidak benar, salah, dosa, itu akhirnya merasa jauh pada Allah. Padahal Allah itu dekat. Karena dekatnya Allah sama kita, kita minta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh dari kita sehingga kita harus munadihi, kita harus teriakin, atau Allah itu dekat dengan kita sehingga cukup kita berbisik sama dia? Kemudian Allah turunkan ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sehingga ketika ada seorang sahabat, itu adalah hadis Bukhari, sehingga ada seorang sahabat berteriak, ya Rabb, ya Rabb, dia teriak. Kemudian Rasulullah mengatakan, irba'u aswatakum fa innaka la tad'ul asham wal a'ma. Rendahkan suaramu, karena kamu nggak meminta kepada yang tuli dan buta. Rendahkan suaramu, lirihkan suaramu. Kenapa? Karena kamu tidak meminta kepada yang tuli dan buta, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bapak Saudara yang kita hormati. Iyyaka nasta'in. Kapan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Itu akan melahirkan rasa tauhid kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita minta tolong kepada manusia atau selain Allah, pastikan pada sesuatu yang mampu dia lakukan. Dan kalaupun manusia itu memberikan pertolongan kepada kita, masih kita dituntut bahwa itu pun dia bisa lakukannya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berobat, kita sakit, minta tolong dokter untuk memeriksa kita, memberikan kita obat. Walaupun kita setelah dikasih obat resep sembuh, dalam ilmu tauhid masih kita dituntut bahwa Allah yang memberikan sembuhan kepada saya melalui dokter itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Bagaimana buktinya? Ada orang yang minum obat-obat tidak sembuh-sembuh. Bahkan berapa banyak dokter yang mati dengan spesialisnya. Seorang dokter spesialis jantung meninggal karena jantungnya. Spesialis ginjal meninggal karena ginjalnya. Ya dia juga manusia. Ya? Makanya kan dalam ilmu, dalam kitab tauhid itu orang nggak boleh bilang seandainya bukan karena anjing itu bobol udah rumah saya nggak maling gitu. Nah kita sering sederhana gitu ya, bendera bis buat kamu maling lo gitu, masuk maling itu. Itu pun dalam ilmu tauhid ya, Allah nggak ingin. Inginnya seandainya bukan karena Allah, summa. Jadi kalau gua saja dia nggak boleh. Seandainya karena Allah dan itu, gua itu dan. Masih dia nggak boleh dari ilmu tauhid itu. Harus menggunakan summa kemudian. Karena kalau gua itu merupakan sejajar setara. Sampai seperti itu. Karena Masya Allah wa syi'ta, kata sahabat, langsung Rasulullah tegur. Masya Allah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu Rasulullah tegur. Masya Allah summa syi'ta. Itu dalam ilmu tauhid. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kita ya terus kita tanamkan ya, tauhid kita, termasuk ketika kita melakukan minta pertolongan dan sebagainya, itu pun ya kita meyakini bahwa semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir rahimahullah ya, semakin kita minta tolong sama Allah, semakin Allah sayang sama kita. Bahkan dianggap orang yang tidak mau meminta sama Allah itu sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong meminta kepadaku, tidak mau dia minta tolong kepadaku, mereka akan saya masukkan ke dalam neraka dengan hina-hina, kata Allah Subhanahu. Semakin kita minta tolong sama Allah, semakin kita minta tolong sama Allah, Allah semakin sayang pada kita, dan itu menunjukkan semakin dekatnya kita kepada Allah. Itu Khalik Allah, tapi makhluk ya
Semakin sering kita minta bantuan sama orang, ya semakin kita kurang dihargai sama orang itu. Ya, jadi semakin sekali, 2 kali, 3 kali, ya lama-lama orang itu juga bosan ngasih bantuan sama kita. Lama-lama nggak suka, ya, lama-lama kita dihinakan sama orang itu. Ya, sehingga rahimahullah, ya mari kita mohon wa iyyaka nasta'in itu bukan sekedar dalam masalah-masalah yang besar, dalam masalah-masalah yang kecil juga kita libatkan Allah SWT, karena itu merupakan bukti daripada tauhid kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih punya waktu tinggal 8 menit. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru tadi mengatakan bahwa boleh kita kerjasama sama jin Dengan syarat dengan syarat tidak ada tumbalnya. Yang kami tanyakan kan memang secara jenis kita lebih mulia daripada jin. Tapi secara personal mungkin jin juga ada yang muslim. Secara personal mungkin ada kualitas personal jin yang lebih tinggi daripada kualitas personal manusia. Bagaimana hukumnya misalnya meminta bantuan, misalnya menjaga barang apa segala macam yang diserahkan kepada makhluk gaib dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak Guru, tadi yang kita lupa saya. ya, jadi saya katakan bahwa jin itu makhluk Allah, sama dengan makhluk yang lain. Boleh kita minta tolong kepadanya pada sesuatu yang bisa dia lakukan. Tetapi tadi saya sebutkan ya, Syekh Sulaiman Al-Asqar, Syekh Wahid Bali, itu yang mereka dalam dunia Islam itu terkenal dengan kitab-kitab karya dia tentang masalah alamul jin. Itu mengatakan sampai saat ini tidak mungkin jin itu bisa memberikan bantuan kecuali ada yang kita berikan kepada. Nggak ada yang gratis gitu. Pasti ada yang dia minta. Paling kecil lah bunga, paling kecil garam, paling kecil gitu. Ada yang dia minta. Nah, ketika Anda memberikan sesuatu kepadanya itu ikut menuruti ininya, maka di sana Anda telah menghinakan dirimu kepadanya. Maka ustadz-ustadz yang meruqyah itu kan dia kalau minta ini kan tidak pernah dia mau kasih. Ya, karena dia kasih berarti sudah kalah atau sudah tunduk kepadanya. Dari sininya, ya. Tergantung dia. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali ada Allah, ya, misalnya supaya dia laris banyak rezekinya, udah syirik, karena yang bisa memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menolong jaga barang, yang ngapain suruh dia, suruh aja gampang. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu. Berani dengan jin. Ya, mengarah ini aja. Nah, saya tahu ada di Bima itu dia orangnya bergaul dengan jin. Bapaknya Hamdan Zulfa itu ada punya jin itu. Nah, gimana itu hubungannya? Iya. Makanya dulu pernah berita ada orang yang mau teror bapaknya Hamdan Zulfa, orang Bima seluruh kota Bima itu ketawa aja. Ada yang berani ganggu, bisa kesasar malah nggak bisa keluar lagi katanya kalau masa rumahnya. Iya. Ini apa namanya, Syekh bin Baz ya, Syekh bin Baz itu cerita di dalam bukunya muridnya ya. Jadi di Jamiah itu ada seorang mahasiswa ya, kan kita di sana itu dikasih kamar ya. Nah kemudian ada orang ini dia tempat kasurnya itu paling banyak, terus ada orang yang ketok pintunya. Assalamualaikum, dia bilang ini orang ini bukakan pintu itu kan, temennya malas nggak mau bangun. Akhirnya dia yang paling jauh itu dia panjangkan tangannya, dia panjangkan sekitar 20 meter, ya 10 meter dari tempat tidurnya itu dia tidur, panjangnya memanjang. Semua teman sekamar itu lari, ya. Lari bahwa ini manusia apa gitu. Tapi dilaporkan pada Syekh bin Baz, rektor waktu itu, ya. Mau dipanggil sama Syekh bin Baz. As'aluka billah kata beliau.
kemudian saya tanya, kamu dengan nama Allah, kamu ini manusia atau jin? Dia mahasiswa di Madinah. Dia bilang, saya jin, ya Syekh, saya ingin belajar. Oh ya, dia bilang, kamu saya izinkan belajar sampai selesai, tapi jangan kamu nampakkan lagi ini dirimu gitu ya. Kata teman ini, yang temannya sekamar ini, sampai wisuda itu saya selalu bareng sama dia ke haram, kata beliau. Ya, dia selalu bareng sama saya. Setelah wisuda itu kemudian saya nggak pernah kontak lagi. Di haram itu Hazratullah, dulu waktu kami ngaji itu ada kursinya Syekh Atiyah antara dua payung itu. Beliau selalu nunjuk ke arah sana, itu tempatnya saudara-saudaramu ngaji, jangan selalu di sana. Nah, jadi Hazratullah, dia ada yang baik, makanya kita kan nggak boleh nggak mengganggu dia, ya, menyebabkan dia kan mengganggu kita itu karena 3 hal, ya. Dia kita sakiti, kita buang air panas kena dia, atau kita kencing nauzubillah di tempat ini karena dia dengan kotoran kita, dia marah, kita bisa diganggu sama dia. Dan kemudian ada yang memang sengaja dia mengganggu, memang sifatnya dia mengganggu seperti manusia dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak ganggu dia, insya Allah dia juga nggak ganggu kita. Sedikit Ustaz, sedikit. Ini masalah lagi di Bima nih Ustaz. Jadi biasanya orang-orang dulu itu kepercayaan sultan kan, sultan. Jadi masih sekarang itu kan biasanya sultan dulu kalau dia sholat itu tembus ke Mekah, katanya rohnya juga ke Mekah. Ada wujudnya di sana itu katanya. Gimana tanggapannya Ustaz itu? Ya, apakah syirik itu apa? Enggak, itu masih dipegang sama orang-orang Bima itu, ya, kepercayaan seperti itu Ustaz. Jadi gini Alhamdulillah, nanti bisa undangkan Ustaz yang ini ya. Jadi kita ini Alhamdulillah ada namanya malaikat, ada namanya korin. Kalau malaikat itu malaikat ya, nah kalau dari jin itu namanya korin. Korin itu yang selalu hadir bersama kita. Gimana kita tahu kita 24 jam bersama kita. Nah ketika kita meninggal, korin ini gak ikut meninggal. Dan korin ini, jin ini, dia bisa menyerupai diri kita. Maka ada misalnya, oh dia sudah meninggal tapi ditemukan dia berjalan di sana. Mungkin gak? Kalau pendekatan itu mungkin, tetapi korinnya itu. Dia sholat, ditemukan dia di Masjidil Haram, iya, korinnya itu. Ya, korinnya, bukan dia. Orang sudah meninggal 10 tahun. Manusia itu seminggu saja sudah habis dia, 10 hari sudah jadi ini. Tapi kemudian ada yang berjalan seperti dia, itu korinnya yang selalu menyertai dia. Ya. Nah, sehingga orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang belajar ilmu kebal itu, ya, yang dia kasih umpan, kasih ini ada korinnya itu. Ya, papu saya itu paling ahli di kampung itu. Dia ambil daun jarak, ya, kemudian dia tanam di depan itu. Pencuri itu sampai sebulan dia gebuk daun jarak itu. Dia tidur di rumah. Ya, gimana caranya ya? Korinnya ini ya, yang serupakan dengan ayah, dengan kakek itu. Ya, nah itu namanya korin. Korin itulah yang orang kalau mau itu yang dia ini kan. Makanya korin ini setan atau jin ini nggak mau dia yang baik-baik. Makanya nggak ada orang soleh bisa terbang, bisa ini. Rasulullah, ada nggak manusia yang paling soleh di dunia ini? Nggak ada. Pernah nggak Rasulullah berada di Mekah atau di Madinah, kemudian sekali rindu saya ke Mekah, ada di Mekah? Nggak pernah. Ketika beliau berada di rumahnya Sofia, beliau nggak ada di rumahnya Aisyah, padahal itu jaraknya 10 meter. Makanya ketika lama beliau di Sofia itu, ya, dalam sababun nuzul ayat surat Mujadalah itu kan karena beliau sesiasat dikasih minum sama Sofia, minum madu itu, minum madu. Akhirnya lebih lama di rumah Sofia itu. Aisyah itu cemburu. Ini kalau masuk ke rumah Sofia, ya, makanya dia ini, ya, bahwa nanti kalau datang ke Rasulullah, bau mulutmu itu bau sekali gitu kan. Makanya Rasulullah SAW itu nggak boleh saya minum madu. Allah tegur dia, bima tuharrimu ma ahallallahu laka. Rasulullah berada di rumahnya Aisyah, nggak berada di rumahnya ini. Kenapa nggak Rasulullah buat aja dirinya 7 orang, ya, berada di rumah ini? Nggak bisa, ya, karena beliau nggak punya korin itu, atau korinnya itu tunduk kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang paling berharga dalam hidup kita itu adalah tauhid kita, dan itulah yang bisa memasukkan kita ke surga, menyelamatkan kita ke neraka. Bahkan kita masuk surga itu yang bisa membedakan tingkatan manusia dari tingkatan terendah surga sampai tertinggi itu karena tauhidnya.
Maka ini yang paling berharga dalam hidup kita. Jangan sekali-kali pernah kita gadaikan dengan apapun kesenangan dunia, walaupun itu nyata depan kita, ya, satu bongkah emas, berlian, ya, apalagi sekedar hanya bohong-bohongan saja dan sebagainya, ya, maka tidak boleh kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik hadirin rahimakumullah, sangat menarik, ya, semakin menarik ya kajian kita pada malam ini, namun waktu sudah tiba. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.